Welcome to Coding School at Jagat Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagat Education. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial mengenal dan menginstal framework kode Igniter. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik like and subscribe. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Apa sih itu kode Igniter? Kode Igniter itu adalah salah satu framework PHP yang saat ini banyak sekali framework PHP yang bisa kalian gunakan. Salah satunya adalah framework kode Igniter. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan framework? Dalam bahasa Indonesia, framework artinya adalah kerangka kerja yang dapat kalian gunakan untuk mempermudah atau mempercepat proses pengembangan aplikasi berbasis web. Kode Igniter ini merupakan salah satu framework PHP yang cukup populer. Kode Igniter sudah mengusung pola desain MVC atau Model View Controller. Bahkan kalian juga bisa menggunakan pola desain HMVC dengan menggunakan tambahan library tertentu. Dengan menggunakan kode Igniter, kalian dapat membuat aplikasi berbasis web, antara lainnya seperti sistem informasi, portal berita, e-commerce, blog, serta beberapa jenis sistem informasi lainnya. Kode Igniter ini juga memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Oke, kita masuk ke kelebihan kode Igniter. Kelebihan kode Igniter yang pertama yaitu ukuran dari framework cukup kecil, yaitu hanya sekitar 2,6 MB-an. Itu pun di dalamnya sudah terdapat dokumentasi dari penggunaan framework itu sendiri. Kemudian yang kedua, kode Igniter sudah mendukung database yang paling umum digunakan seperti MySQL. Kemudian yang ketiga, kode Igniter menjadi salah satu framework PHP yang paling cepat karena tidak menggunakan template engine dan ORM yang dapat memperlambat proses. Yang keempat, komunitas kode Igniter di Indonesia ini sudah sangat banyak, sehingga tutorial penggunaan kode Igniter sudah sangat mudah dicari. Kemudian yang kelima, kelebihan dari kode Igniter ini adalah sedikit konfigurasi yang dibutuhkan untuk dapat digunakan. Kode Igniter tidak membutuhkan konfigurasi yang rumit, bahkan Anda dapat menjalankan tanpa melakukan konfigurasi apapun. Kemudian kita masuk ke kekurangan kode Igniter. Yang pertama yaitu kode Igniter tidak ditujukan untuk pembuatan aplikasi berbasis web dengan skala besar. Kode Igniter ini ditujukan untuk aplikasi dengan skala kecil ataupun menengah. Yang kedua adalah library yang disediakan cukup terbatas, karena kalian sulit mencari plugin tambahan yang terverifikasi secara resmi, karena pada situs kode Igniter ini tidak menyediakan plugin tambahan yang digunakan untuk mendukung pengembangan aplikasi yang dibuat oleh kode Igniter itu sendiri. Kemudian yang ketiga, masih terdapat banyak kelonggaran pada saat kita melakukan coding. Contohnya masih bebas menambahkan file-file tertentu. Oke, itulah adalah kelebihan serta kekurangan dari kode Igniter. Berikutnya kita akan mulai untuk membuat project kode Igniternya. Langkah yang pertama dalam membuat project kode Igniter, kita download terlebih dahulu. Kita bisa kunjungi website resminya yaitu kodeigniter.com. Kemudian kita klik button download. Kemudian kita pilih button download yang ada di kode Igniter 3. Kita klik. Oke, saya sudah menyiapkan file hasil downloadan tersebut untuk mempercepat video ini.
Oke, setelah kita mendapatkan file download CodeIgniter tadi, kita ekstrak saja, klik kanan, kemudian extract here. Oke, kalau sudah, kita rename saja, kita ubah menjadi belajar CI. Oke, kalau sudah, kita Ctrl X atau cut Ctrl plus X, kita masuk ke local disk C. Oke, di sini saya menggunakan XAMPP, jadi kita masuk ke folder XAMPP, kemudian masuk ke folder htdocs, kemudian kita pastekan. Oke, kemudian kita coba panggil folder tersebut yang kita buat tadi, belajar CI. Oke, sebelum kita panggil folder belajar CI-nya, saya di sini menggunakan XAMPP, jadi kita perlu mengaktifkan Apache dan juga MySQL-nya. Oke, kita masuk ke XAMPP control panel. Kita start Apache-nya dan juga start MySQL-nya. Oke, baru kita panggil. Caranya ketik localhost slash atau garis miring folder yang tadi kita buat, namanya belajar CI, kemudian kita enter. Oke, benar-benar ini ada 2. Oke, kita coba. Oke, berhasil. Apabila tampilannya sudah seperti ini, berarti kalian sudah bisa menginstal CodeIgniter-nya dengan baik. Oke, selanjutnya kita mengenal struktur direktori pada CodeIgniter. Kita masuk ke text editor, kemudian sebentar kita open folder saja, open folder. Di sini saya menggunakan text editornya yaitu Sublime Text. Apabila teman-teman menggunakan text editor lainnya tidak masalah. Oke, kita klik belajar CI. Oke, ini close dulu. Kemudian ini adalah file-file dan juga folder bawaan dari CodeIgniter tersebut. Di dalam folder CodeIgniter ini terdapat 3 direktori utama, yaitu folder application, folder system, dan juga folder user guide. Di dalam folder application ini berisi semua kode aplikasi. Di dalam folder ini kita akan menuliskan kode-kode untuk aplikasi yang akan kita bangun. Kemudian folder system. Di dalam folder system ini berisikan kode-kode inti. Kode-kode inti dari framework CodeIgniter. Tidak disarankan untuk kalian mengubah apapun di dalam direktori ini. Jika kalian ingin upgrade versi CodeIgniter, kalian cukup replace direktori dengan versi yang baru. Kemudian folder user guide. Folder user guide ini berisikan dokumentasi dari CodeIgniter. Kalian juga dapat menghapus direktori yang ini saat web sudah selesai dibuat. Kemudian ada file editor config. File editor config ini berisikan tentang konfigurasi untuk text editor. Kemudian ada file gitignore, berisikan tentang daftar file dan folder yang akan diabaikan oleh Git.
Kemudian ada file composer JSON, yaitu sebuah file yang berisikan keterangan project dan keterangan library yang digunakan. File ini dibutuhkan oleh composer. Kemudian ada file contributing.md, yaitu sebuah file yang berisikan penjelasan cara berkontribusi di project CodeIgniter. Kalian juga bisa menghapus file ini apabila web kalian sudah selesai. Kemudian ada file index.php. File index.php ini adalah file utama dari CodeIgniter. File inilah yang akan dibuka pertama kali saat website kalian diakses. Kemudian ada file license.txt, yaitu sebuah file yang berisikan keterangan lisensi dari CodeIgniter. Kemudian yang terakhir ada file readme.rst, yaitu memiliki fungsi yang sama dengan file contributing.md. File ini juga berisi penjelasan dan informasi tentang project CodeIgniter Anda. Anda juga bisa menghapus file ini jika web Anda sudah selesai dibuat. Oke, kita langsung saja mengubah tulisan welcome to CodeIgniter ini. Kita akan mencoba mengubah tulisan welcome to CodeIgniter ini. Caranya, kita masuk ke text editor, kemudian kita masuk ke folder application, kemudian kita masuk ke folder views, kemudian kita masuk ke file welcome message.php. Oke, di line 71 ada tulisan welcome to CodeIgniter. Tulisan welcome to CodeIgniter ini saya akan ganti saya akan ganti tulisannya dengan belajar, tambahin selamat. Terserah ya, bebas ini mah, terserah teman-teman apabila ingin menggantinya. Di sini saya akan menggantinya dengan selamat belajar CodeIgniter. Oke, kemudian jangan lupa di save. Welcome message.php ini berada di dalam folder views. Folder views ini pada CodeIgniter yaitu untuk tampilan pada website kita. Di dalam file welcome message ini adalah sudah dikontrol dengan controller welcome. Oke, kita masuk ke controller, kemudian masuk ke welcome.php. Di dalam controller welcome ini sebagai controller folder yang kita buat atau project yang kita buat. Kemudian di dalam controller welcome kita membuatkan function index. Di dalam function index ini kita panggil file welcome message.php yang tadi disimpan dalam folder views ini. Welcome message.php berarti panggilan dari controller welcome. Oke. Kemudian kenapa sih bisa kita panggil folder belajar CI? Tampilannya langsung ke controller welcome ini, karena pada config roots di sini kita settingnya default controllernya adalah controller welcome, ya, dimana controller welcome ini adalah sebuah controller yang menampilkan welcome message, yang di dalam welcome message ini kita ada tampilan selamat belajar CodeIgniter.
Oke. Mungkin pada video tutorial yang pertama ini tentang mengenal dan menginstal framework CodeIgniter sampai di sini terlebih dahulu. Apabila kalian sudah berhasil menginstal CodeIgniter dengan tampilan seperti ini, berarti kalian sudah berhasil. Oh, tadi saya sudah merubah belajar. Selamat belajar CodeIgniter. Kemudian kita refresh. Di sini akan berubah tentang selamat belajar CodeIgniter sesuai yang ada di welcome message. Nah, di sini. Jadi itu tentang mengenal dan menginstal framework CodeIgniter. Oke, selanjutnya pada video selanjutnya kita akan membahas tentang tutorial CodeIgniter part 2, yaitu tentang mengenal konsep MVC atau model view dan controller di CodeIgniter. Oke, sekian, jangan lupa like and subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.